Salam, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, anak-anak kami pra-remaja, remaja dan naposo, dan anak kami sekolah minggu di dalam Yesus Kristus. Pimpinan beserta seluruh anggota Majelis HKBP Harapan Baru Distrik 19 Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita senantiasa tetap berdoa dan bersukacita serta beribadah kepadanya. Walau kita mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing, makna ibadah kita tidak mengurangi rasa hormat dan puji kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak boleh mengikuti ibadah minggu di gereja kita saat ini, 28 Juni 2020 dengan new normal. Harapan dan doa kita selalu, biarlah wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu Ketiga Trinitatis. Dengan topik minggu kita adalah membangun keluarga bahagia. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 sampai ayat 2, Betapa Banyak Berkat-Mu.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1, Andai ku punya suara indah. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari kitab 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 673 ayat 1, Yesuslah mata air kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal,
dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat 1. Tuhan Yesus sahabatku. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Marilah kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 sampai ayat 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1 sampai ayat 2. Kita sudah mengenal. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan atas semua berkat-Mu yang dapat kami rasakan hingga pada minggu hari ini. Untuk kehidupan kami, kesehatan, sukacita, dan segala keperluan yang Tuhan cukupkan untuk kami. Terima kasih Tuhan jika kami pada saat ini masih bisa mengikuti ibadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, berkati keluarga kami, berkati firman yang hendak kami dengar, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, Horas, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami Naposo Bulung remaja dan adik-adik kami sekolah minggu, kiranya kita semua pada saat ini dalam sukacita untuk memuji Tuhan dalam mengikuti ibadah live streaming di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini yaitu yang tertulis dalam Kitab Kolose pasal 3 dimulai dari ayat 18 hingga dengan ayat 21. Demikian dikatakan, baiklah saya baca untuk kita semua.
Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian dikatakan membangun keluarga bahagia. Rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami, istri, dan anak-anak yang telah diperbaharui hidup rohaninya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga Kristen harus menjadi rumah tangga yang menyenangkan. Di dalamnya dan tidak menjadi neraka bagi penghuninya. Dan semua penghuni rumah tangga itu harus tahu dan mengerti akan perannya masing-masing. Ada peran suami, ada peran istri, dan peran kewajiban sebagai anak. Tentunya tidak bisa itu terlaksana bila Kristus tidak memelihara, tidak memerintah di dalam hati suami, istri, dan anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara kami Naposo dan adik-adik kami sekolah minggu, karena itu manusia yang sudah berumah tangga atau yang kita sebut yang sudah menikah tidak bisa mempermainkan pernikahannya. Membentuk sebuah rumah tangga Kristen itu tidak dipandang sebagai hukum alam. Dalam nats khotbah ini dikatakan, semua orang yang sudah terpanggil dalam sebuah pernikahan, yang sudah membentuk sebuah keluarga yang baru, supaya bercermin, supaya dia mengerti betapa agungnya pernikahan itu. Pernikahan itu adalah yang dikonsep dan dirancang oleh Allah sendiri. Karena itu siapa yang bermain-main dengan pernikahannya, siapa yang mempermainkan rumah tangganya, sama itu dengan orang yang sudah merusak, menantang konsep yang dibuat, yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Betapa malangnya sebuah rumah tangga, betapa malangnya seorang suami
seorang istri atau seorang anak jika dia mengalami atau menjadi korban dari sebuah perceraian. Jika dia menjadi sosok suami, istri atau anak korban broken home, itu sangat malang dan sangatlah memalukan bagi orang Kristen jika ada suami atau istri bolak-balik nikah, gonta-ganti pasangan, atau bolak-balik bercerai, mengadu ke pengadilan. Sebenarnya tidak ada lapak bagi orang Kristen, bagi keluarga Kristen untuk mengakhiri rumah tangganya, pernikahannya di meja hijau. Dalam hal seperti itu, tidak jarang lagi kita lihat di kalangan Kristen memang. Mereka tidak melihat lagi pernikahan itu, rumah tangga itu dari sisi panggilan surgawi. Tetapi mereka hanya sekedar tahu hukum alam, tuntutan adat, atau karena hasrat semata. Akhirnya mereka dengan mudahnya mengakhiri pernikahannya, membubarkan rumah tangganya tanpa ada merasa malu dan tidak merasa bersalah kepada Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihatlah peran-peran yang ditetapkan di sini. Peran sebagai istri, peran sebagai suami, dan peran sebagai anak di sebuah keluarga. Yang pertama dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, bukan dikatakan, hai istri, tanduklah suamimu. Bukan itu dikatakan. Contoh istri-istri figur yang layak kita contoh dalam perjanjian lama sebagai seorang istri yaitu Sarah, Rahel, Hana, Maria, dan masih ada lagi. Taat, dikatakan taat, tunduklah. Taatlah kepada suaminya karena Tuhan. Jangan ada ketaatan itu karena itu dan karena ini. Jangan ada ketaatan itu supaya begini dan begitu. Pokoknya ketaatan itu hanya merasa terpanggil karena Tuhan. Sudah menjadi sebuah panggilan yang seharusnya dilakukan untuk menunjukkan suatu tindakan yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketundukan ini dilaksanakan selama menjadi istri dari suaminya dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi jangan karena dilihat suaminya dia baik, tetapi di belakang suaminya dia berulah dan bertingkah jahat. Ketundukan ini dilaksanakan benar-benar karena itu seharusnya kehendak Tuhan. Jadi karena itu kehendak Tuhan, berarti istri melakukannya tidak ada unsur keterpaksaan atau karena merasa terjajah atau karena derajatnya lebih rendah.
Memang dari awal konsep membentuk keluarga itulah aturan undang-undang yang berlaku. Suami yang diikuti istri, marga suami yang menjadi marga istri. Makanya nyonya, ratu atau paniaran, pemilik hak atas kekayaan atau kemiskinan suaminya. Jadi bukan hula-hulanya lagi yang berhak atas si istri. Entapun itu istrinya sakit, entapun istrinya itu jelek, atau banyak hal perubahan setelah dia berubah status menjadi istri, mungkin jadi miskin, mungkin jadi ada masalah fisiknya, sakit, cacat. Ingat, itu adalah milik suaminya. Jangan lagi ada seperti nyanyian itu, pulangkan saja aku pada ibuku. Itu tidak berlaku bagi keluarga orang Kristen. Kalaupun sekarang ada emansipasi wanita, gender, tetapi kalau di rumah tangga, kalau seorang istri terhadap suami, terhadap anak, tetaplah berperan sebagai istri. Yang kedua, peran suami. Dikatakan demikian halnya dengan suami. Kasihilah istrimu sama seperti Yesus telah mengasihi jemaat, telah mengasihi gereja, yaitu rela berkorban sampai taruhan nyawa. Itu yang menjadi teladan bagi setiap suami terhadap istrinya. Dia kepala dalam arti perannya, fungsinya di dalam keluarga. Jika ada dalam kepala ini terganggu, kurang sehat, pasti itu berpengaruh bagi anggota tubuh yang lainnya. Kepala yang stroke, tapi tangan, kaki yang lemah. Makanya dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Yesus mengasihi gerejanya. Ia rela berkorban sampai mati. Karena itu supaya setiap suami harus tetap memposisikan dirinya sebagai imam dari segi spiritualnya. Harus mampu memposisikan dirinya sebagai uluan di rumah tangga dari unsur kepemimpinan. Kristus harus jadi teladan supaya bisa mengabdi dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Dijaga, dipelihara, diayomi, dibela, dihidupi kebutuhannya. Jadi kalau rusak, ada gangguan di dalam kepala, ingat, itu akan mempengaruhi semua anggota tubuh. Makanya ada suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, KDRT. Ada suami istrinya menjadi sasaran amarah, amukan setiap hari. Makanya ada suami yang tega menendang, memukul istrinya. Berarti ada yang rusak di dalam kepala itu.
kepada orang lain, seorang suami itu mampu membuat orang lain terhibur. Dia bercanda, membuat orang lain tertawa. Padahal di rumah sendiri dia pendiam. Istri dan anak-anaknya pada takut sama dia. Tanya dulu, hai hati-hati, jika istrimu takut sama kamu sebagai suami, anak-anakmu takut sama kamu sebagai seorang bapak, ada yang kurang beres di dalam si kepala. Tanya dulu suamimu, mau gak dia seperti Yesus? Dia rela mati untuk istrinya. Bapak Ibu, dikatakan demikian halnya dengan suami, kasihilah istrimu sama seperti Yesus telah mengasihi jemaatnya. Wujud kasih suami itu tidak membawa keresahan dan kesusahan kepada istrinya. Para suami dalam mewujudkan cinta kasih itu tidaklah berlaku kasar atau melukai perasaan istri atau bersikap keras kepada mereka. Orang Batak bilang jangan gurudok, unang holan parhata sada, otoriter lomona. Para suami janganlah membawa perhatian, jangan membawa kepahitan dan kekecewaan atau ketidaksejahteraan kepada para istrinya. Banyak istri mengeluh sewaktu dia di rumah orang tuanya, dia dimanja, dia disanjung. Tapi sesudah dia menikah kepada orang lain, dia mengalami kekerasan. Dia mengalami KDRT, tekanan batin, dan banyak hal yang menjadi masalah dalam hidupnya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus yang mengasihi dunia ini. Yang ketiga dikatakan peran anak. Ketaatan anak kepada orang tuanya. Tugas anak adalah menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Dalam titah kelima kita telah mempelajari supaya setiap anak mampu menyelami jiwa orang tuanya, menghormati, hendaknya mentaati orang tuanya. Anak-anak Kristen hendaknya menjadi aktif untuk mentaati orang tuanya. Jangan menjadi anak pendurhaka. Berbahagialah anak jika masih bisa mengatakan kepada orang tuanya, Horas, Shalom. Jika orang tuamu saat ini sudah tua, tidak ada lagi alasanmu untuk membiarkan dia tanpa perhatian. Jika sekarang orang tuamu tidak bisa berbicara lagi karena dia mungkin cadel, karena ketuaannya, kamu tidak ada hak untuk mengejek dia. Karena kamu pun waktu kecil tidak tahu bicara, tapi orang tuamu mendidik, membimbing, mengajari sehingga kamu pintar. Jika orang tuamu sekarang sudah tidak bisa lagi rapi berpakaian, kamu tidak ada hak untuk mengejek. Harusnya kamu yang membetulkannya, benarin bajunya, karena kamu pun dari kecil tidak tahu memakai bajumu, tapi kamu dituntun, diajari, sehingga kamu sekarang tampil rapi dan bagus. Jika orang tuamu sekarang ini tidak bisa lagi mengambil air minumnya, sekarang kamu harus bertindak menolongnya. Karena kamu dari kecil pun sudah dituntun dalam hal itu sehingga kamu besar sampai saat ini.
karena kamu dibimbing, diajari, dan dibesarkan. Itulah yang dikatakan kepada anak. Dari kecil kamu sudah bisa menata dirimu. Itu semua karena orang tua. Pada saat dia tua, kamu harus mengabdi kepada dia. Taatilah orang tuamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa hidupnya lah para anak perlu menghormati orang tuanya, memberikan yang terbaik bagi orang tuanya, membuat mereka bahagia, mentaati, mendengar, dan melakukan apa yang dikatakan mereka. Dengar nasihatnya, kau harus mengerti, kau harus melakukan dan mengerjakannya. Karena itu juga bagian dari wujud iman yang nyata di dalam kehidupan sebuah rumah tangga Kristen dan keuntungannya supaya lanjut umur. Peran ayah kepada anaknya, ini yang keempat, hubungan bapak dengan anak. Dikatakan jangan menimbulkan sakit hati di dalam hati anak-anakmu. Jangan menimbulkan, memancing atau membangkitkan kemarahan atau kegusaran di dalam hati mereka. Bahasa sehari-hari, jangan memancing emosinya, jangan menggara-garai. Jangan buat hatinya gusar, gelisah, kecewa karena dengan kata-kata dan tindakan bapaknya yang kasar dan jahat. Jika sekarang ini kita bisa belajar dari berita atau mungkin kejadian yang kita lihat, ada dengan teganya seorang ayah membunuh anaknya, menyakiti anaknya, atau menelantarkan anaknya. Sikap kasar kepada anak akan menimbulkan percekcokan antara bapak dan si anak. Sikap kasar seorang bapak, sikap pemarah, sikap yang kejam akan membuat anak tawar hati, dalam kata Batak madilik, putus asa, puringan. Jadi para kaum bapak, jangan jadikan anakmu seperti boneka, tapi bimbing, didiklah dia seturut dengan firman Tuhan. Doakanlah anak-anakmu sukses. Jaga, lindungi, kasihi, ayomi mereka. Kekerasan, kasar, itu bukanlah kasih. Kekerasan dan kasih adalah kebiasaan manusia yang hidup dalam Kristus. Tetapi kekasaran, keras, itu adalah kebiasaan manusia barbar yang tidak mengenal Tuhan. Hindarilah tindakan kasar kepada anak-anak, baik secara verbal maupun secara fisik. Jadilah imam, guru, sahabat, teman bagi mereka. Karena itu kunci keluarga bahagia itu adalah hidup dalam kuasa Injil Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu minggu hari ini, berkati. Kami sudah dimotivasi, kami sudah dikuatkan, kami sudah disegarkan kembali. Baik kami seorang suami, peran seorang bapak terhadap anak, peran seorang anak terhadap bapak orang tua, peran seorang istri terhadap suami, peran seorang suami terhadap istrinya. Kiranya setiap keluarga dibangun di dalam Kristus, dibangun di dalam firman Tuhan.
supaya hati Tuhan jangan terluka dengan keluarga Kristen yang berantakan. Tuhan yang memberkati setiap anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berdayakan diriku, sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.